Saya yakin pemerintahan Presiden Prabowo bisa memperkuat ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di ekonomi global. Nah, manfaat yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah diplomasi dan pengaruh internasional. Peran aktif Indonesia dalam lingkup ASEAN dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional yang dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan strategis di kawasan ASEAN. Sedangkan di luar ASEAN, hubungan baik Indonesia dengan negara-negara kuat di luar ASEAN dapat meningkatkan posisi dan pengaruh Indonesia di forum-forum internasional seperti PBB, G20, dan organisasi internasional lainnya. Yang kelima adalah manfaat dalam hal sosial dan budaya. Peran Indonesia dalam pertukaran budaya dan pendidikan melalui kemitraan di ASEAN dapat memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan pemahaman antar bangsa di ASEAN. Sedangkan di luar ASEAN, tentu adanya program beasiswa, pertukaran pelajar, dan kerjasama budaya. Antara Indonesia dengan negara-negara di luar ASEAN dapat membuka wawasan baru dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, melalui kebijakan yang baik dan strategis, peluang di kemitraan dengan negara-negara ASEAN dan di luar ASEAN diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas bagi Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Strategi yang kedua yaitu strategi kerja sama pertahanan dan keamanan. Sebagai mantan jenderal militer, Prabowo sangat vokal dalam berinvestasi pada pertahanan nasional. Tapi saya kira beliau tidak hanya fokus pada pertahanan nasional saja. Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo sesuai kapasitas beliau bisa jadi sedang mengerjakan misi penjaga perdamaian regional, upaya kontra terorisme, dan keamanan maritim. Sederhananya, tujuannya adalah menjadikan Indonesia sebagai mitra keamanan terpercaya di Asia Tenggara dan sekitarnya. Saya kira demikian. Saya kira kerjasama pertahanan dan keamanan di lingkup ASEAN bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang stabil, damai, dan aman di kawasan Asia Tenggara. Tentu ada beberapa tujuan utama dari kerja sama pertahanan dan keamanan di lingkup ASEAN. Di antaranya, yang pertama akan meningkatkan stabilitas dan keamanan regional. Misalnya, mencegah terjadinya konflik bersenjata di antara negara-negara anggota ASEAN melalui dialog, diplomasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai. Ada penanganan ancaman non-tradisional negara-negara ASEAN diharapkan bersama-sama bisa menghadapi ancaman non-tradisional seperti terorisme, ekstremisme, peredaran narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan cyber. Yang kedua akan memperkuat kapasitas pertahanan dengan mengadakan latihan militer bersama dengan tujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan kesiapan militer di antara negara-negara anggota. Lalu ada pertukaran informasi dan intelijen, yaitu untuk meningkatkan kerjasama dalam pertukaran informasi dan intelijen untuk mendeteksi dan mengatasi ancaman keamanan secara lebih efektif. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan dan transparansi. Dengan pola melakukan diplomasi pertahanan untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian di antara angkatan bersenjata negara-negara anggota. Dan membentuk forum-forum dialog seperti ASEAN Defense Ministers Meeting atau ADMM dan ADMM Plus untuk membahas isu-isu keamanan dan pertahanan serta mencari solusi bersama. Yang keempat adalah dengan mengembangkan kapasitas penanggulangan bencana. Kerjasama penanggulangan bencana bisa dalam bentuk mengembangkan mekanisme kerjasama dalam penanggulangan bencana alam dan krisis kemanusiaan, termasuk melalui ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management atau AHA Center. Lalu dilanjutkan dengan mengadakan latihan dan simulasi penanggulangan bencana Arjadaksa, cara bersama untuk meningkatkan koordinasi dan respon cepat dalam menghadapi situasi darurat. Yang kelima adalah dengan meningkatkan peran ASEAN di forum internasional. Kolaborasi dengan mitra eksternal
tentu akan memperkuat kerjasama dengan negara-negara mitra di luar ASEAN melalui mekanisme seperti ADMM+, yang melibatkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, India, Australia, dan Rusia. Disinilah ASEAN akan mempunyai kontribusi pada keamanan global, karena berani berperan aktif dalam inisiatif keamanan global dan berkontribusi pada misi perdamaian dan keamanan internasional. Dan melalui kerja sama pertahanan dan keamanan, ASEAN bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi dan sosial, serta memastikan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di kawasan. Strategi yang ketiga adalah strategi diplomasi ekonomi. Kekuatan ekonomi akan mendorong pengaruh politik dan itu adalah sebuah fakta di semua negara. Dan saya kira Pak Prabowo akan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi digital dan kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk membangun hubungan perdagangan yang lebih kuat dan menarik investasi asing. Kemitraan baru dengan negara-negara berkembang seperti India dan negara-negara Afrika akan memberi sinyal ambisi Indonesia untuk mendiversifikasi hubungan ekonominya dan mengurangi ketergantungan pada mitra tradisional seperti Amerika Serikat atau Tiongkok. Dan saya kira hal itu sangat penting untuk segera dilakukan. Tentu diplomasi ekonomi di pemerintahan Presiden Prabowo bertujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi Indonesia di panggung internasional melalui berbagai kebijakan dan inisiatif. Ada beberapa pengaruh kebijakan diplomasi ekonomi tersebut. Pengaruh yang pertama tentu adanya peningkatan investasi asing. Adanya reformasi regulasi, kebijakan yang mendukung kemudahan berbisnis, seperti penyederhanaan izin usaha dan insentif pajak, tentu dapat menarik lebih banyak investasi asing ke Indonesia. Lalu adanya promosi investasi dengan cara meningkatkan promosi investasi melalui roadshows, forum bisnis, dan pameran internasional serta membangun hubungan yang lebih erat dengan investor asing. Pengaruh yang kedua adalah akan tercipta perluasan pasar ekspor dengan menginisiasi atau memperkuat perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara mitra untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia. Lalu dilanjutkan dengan mendorong diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu. Nah, disinilah pentingnya diawali pengaruh. Yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur. Akan muncul langkah-langkah baru dalam hal menjalin kerjasama dengan negara-negara mitra dan lembaga keuangan internasional untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, jaringan kereta api, dan yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan mendorong proyek-proyek strategis nasional yang dapat memperkuat konektivitas dan meningkatkan daya saing ekonomi. Pengaruh yang keempat adalah adanya peningkatan kapasitas industri dan teknologi dengan mendorong kerjasama dengan negara-negara maju untuk transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri, khususnya di sektor-sektor seperti manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi informasi. Tentu dalam hal ini perlu pengembangan SDM. Dengan menginisiasi program-program pelatihan dan pendidikan yang bekerja sama dengan negara-negara mitra untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pengaruh yang kelima adalah dalam hal penguatan sektor pariwisata. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sangat kaya ragam dengan potensi pariwisata yang menarik. Pada kesempatan ini bisa dimanfaatkan juga untuk lebih meningkatkan promosi pariwisata Indonesia di pasar internasional melalui kampanye branding dan kerjasama dengan agen perjalanan global. Sehingga pemerintah perlu mengimbanginya untuk mengembangkan destinasi wisata baru dan memperbaiki infrastruktur pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Ini yang sangat berpengaruh juga untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Indonesia secara luas. Pengaruh yang keenam adalah sustainabilitas dan ekonomi hijau. Adanya kerjasama lingkungan dengan menjalin kerjasama internasional
dalam hal mitigasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan, serta mempromosikan investasi dalam sektor-sektor hijau. Lalu, dengan cara apa menciptakan ekonomi berkelanjutan? Dengan cara mendorong praktik bisnis berkelanjutan dan pengembangan ekonomi hijau melalui insentif dan kebijakan yang ramah lingkungan. Pengaruh yang ketujuh adalah penguatan peran di organisasi internasional. Dengan berperan aktif dalam organisasi ekonomi internasional seperti G20, ASEAN, APEC, dan WTO untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia dan memperkuat posisi tawar Indonesia di forum global. Dan perlu adanya advokasi kepentingan ekonomi nasional dalam negosiasi perdagangan dan perjanjian internasional untuk memastikan manfaat maksimal bagi perekonomian Indonesia. Melalui kebijakan atau strategi diplomasi ekonomi yang strategis, saya yakin pemerintahan Presiden Prabowo bisa memperkuat ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di ekonomi global. Demikian uraian dari saya, Cakto Carlos. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini sampai tuntas. Kembali sampai jumpa episode berikutnya. Tetap di Carlos Monitoring.